Untuk mengetahui perkembangan terkini kondisi terbakarnya KMP Putri Yasmin, saat ini sudah bergabung dengan pejabat Kakansar Basarnas Mataram, Pak Haryadi. Selamat pagi, Pak Haryadi. Selamat pagi, Mbak. Pak Haryadi, tadi jurnalis kami yang berada di pelabuhan di Lombok ini sudah menginformasikan bahwa semua persiapan fasilitas kesehatan sudah dipindahkan ke sana untuk mengantisipasi jika adanya korban. Bagaimana situasi terkini, Bapak? Ya baik, untuk perkembangan informasi di Posko SAR gabungan di Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, kami yang pertama hasil operasi pencarian terhadap KM Putri Yasmin yang mengalami terbakar di Selat Lombok. Hingga saat ini kami memastikan bahwa kapal milik Basarnas KN 220 Mataram berhasil mengevakuasi 59 penumpang dan saat ini sedang menuju ke Pelabuhan Lembar. Yang kedua, kami juga menerima informasi dari kapal milik TNI Angkatan Laut yaitu KL Lembar juga mengevakuasi penumpang sebanyak 17 orang dan kami akan memastikan bahwa misalnya juga ada kapal yang melintas di perairan tersebut di lokasi kejadian, bahwa ada kapal Portling juga yang membawa penumpang ke Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Dan kami akan memastikan total penumpang yang dibawa melalui kapal Portling di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Yang berjumlah informasi awal kami terima 30 dan kami yakinkan bahwa kapal tersebut membawa total penumpang itu 30 atau sesuai dengan informasi yang berkembang di lapangan, ada yang bilang 35, ada yang bilang 33. Kami yakinkan dulu dengan pihak KSOP Padang Bayi, Bali. Untuk kesiapan kami yang sudah kami lakukan di Pelabuhan Lembar, kami juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu TNI, Polri, dan pihak komunitas yang ada di Pelabuhan Lembar sendiri, pihak pemerintah daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat. Kami juga sudah menyiapkan fasilitas medis dan ambulan yang apabila membutuhkan tanggap darurat. Demikian, Mbak. Iya, artinya tadi saya catat ada sekitar 59 orang, kemudian 17 orang, dan sekitar 30-an orang yang diselamatkan oleh kapal Basarnas, kapal TNI Angkatan Laut, dan juga kapal-kapal yang beroperasi di area selat tersebut. Artinya kalau dari manifest, dari informasi yang kami dapatkan, manifestnya sekitar 410 orang. Apakah itu sudah bisa dikonfirmasi, Pak? Kami belum bisa memastikan total manifest, dan kami akan konfirmasi juga dengan pihak agen kapal, Mbak, terkait dengan total manifest yang sebenarnya. Target kami adalah bisa menemukan korban dalam keadaan selamat. Dan kami juga tetap memastikan bahwa evakuasi yang kami lakukan yang ada di kapal Basarnas dan terkonfirmasi ke Posko SAR gabungan yang ada di Pelabuhan Lembar, Mbak. Baik, apakah kapal Basarnas menerima komunikasi dengan kapten kapal? Berdasarkan konfirmasi juga kami menghubungi kapten kapal. Kapten kapal sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dan hingga saat ini kami hanya komunikasi dengan pihak OSC, On-Skin Coordinator, yaitu kapten kapal atau nakoda kapal 220 milik Basarnas, Mbak. Apa kesulitan yang terjadi di lapangan, Bapak, untuk mendekat ke sekitar lokasi kecelakaan? Untuk saat ini kondisi gelombang di sekitar lokasi mencapai 3 hingga 4 meter, Mbak. Itu kendala kami. Dan kami yakinkan bahwa kapal kami juga merapat mendekat di lokasi kapal Putri Yasmin. Dan kami yakinkan bahwa sudah tidak ada penumpang. Lalu kami melakukan searching di sekitar lokasi kapal terbakar hingga radius terjauh 1 nautical mile. Dan kami akan tidak ada, dan kami berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar karena wilayah Selat Lombok berbatasan dengan wilayah kerja kantor SAR Denpasar. Dan saat ini kantor SAR Denpasar juga menggerakkan 1 buah kapal yaitu KN SAR Arjuna milik kantor SAR Denpasar. Artinya saat ini posisi kapal lebih dekat ke area operasi dari kantor SAR Denpasar ya, Pak?
Tidak, masih masuk wilayah kerja kantor SAR Denpasar, kantor SAR Mataram, Mbak. Mhm, 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 mhm. Kami antisipasi apabila pergeserannya masuk ke wilayah kerja kantor SAR Denpasar. Demikian, Mbak. Mhm, mhm. Kalau dari pengamatan dari Basarnas di sana, apakah terlihat para penumpang masih menunjukkan tanda-tanda vital, Pak? Untuk saat ini kami mengevakuasi korban dalam keadaan selamat dan kami juga akan mengkonfirmasi dengan kapal-kapal lain yang ikut membantu. Sekiranya ada korban nanti akan kami laporkan perkembangannya, Mbak. Kalau dari video-video yang kami dapatkan ini adalah video dari para penumpang, Bapak. Artinya Betul. mereka bisa mengirimkan video ini ke keluarga, saudara-saudara mereka yang ada di darat. Bagaimana dengan sinyal? Apakah masih ada komunikasi via sinyal seluler dari para penumpang yang di dalam kapal? Kalau untuk signal, kadang terkendala pada timbul tenggelamnya signal. Kami sewaktu-waktu juga komunikasi dengan nakoda kapal kami yang ada di lokasi, kadang timbul tenggelam, Mbak. Bagaimana untuk penanganan keluarga yang tentunya masih menunggu kabar terkini saudara-saudara yang berada di dalam kapal, Bapak? Untuk pihak keluarga kami juga menyiapkan posko pengaduan di posko kami di Lembar, Mbak. Apabila ada ini kami juga tetap menampung terkait dengan apabila ada pengaduan dari keluarga atau masyarakat, Mbak. Yang ada keluarganya menumpang di atas kapal tersebut, Mbak. Berarti hingga saat ini Basarnas terus berkoordinasi dan juga meminta keterangan dari keluarga juga ya, Pak? Iya, betul, Mbak. Untuk 3 jam ke depan, apa saja teknis yang akan dilakukan oleh teman-teman Basarnas untuk terus mengevakuasi? Kita berharap semua penumpang yang ada di kapal Yasmin ini selamat tentunya. Apa saja, Pak, yang akan dilakukan? Untuk saat ini, kami memastikan di lokasi bahwa sudah tidak ada lagi penumpang dan kami akan koordinasi dengan pihak agen bahwa jumlah atau total manifest yang ada dan kita sesuaikan dengan berapa total yang sudah kita evakuasi bawa ke Lembar dan Padang Bae. Dan kami juga mengkonfirmasi dan mendata seluruh kapal yang ikut membantu proses evakuasi tersebut setibanya di Pelabuhan Lembar atau di posko SAR gabungan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih informasi terbaru dari Kakansar Basarnas Mataram, Bapak Muhammad Haryadi. Semoga pencarian korban berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak.